Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, orang tua dari adik-adik TK Aba 44 Trunojoyo yang pada pagi hari ini dapat berkumpul untuk mengadakan musyawarah warga kedua, yakni yang membahas tentang mengetahui masalah yang ada dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Sebelumnya mungkin pertemuan sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri, tapi di sini saya akan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Muhammad Fikri Hafid Kalamullah. Saya berasal dari program studi ilmu keperawatan UNDIP yang saat ini sedang menjalankan tugas yakni pengabdian di TK Trunojoyo. Yang berbahagia, pada pagi hari ini langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu tujuan dalam musyawarah warga atau kita sebut dengan MW ini adalah yang pertama untuk menyampaikan hasil kuesioner yang telah dibagikan, untuk yang kedua untuk membahas hasil kuesioner dan mencari solusi yang ada. Kemudian pada pengkajian sebelumnya didapatkan bahwasanya permasalahan utama di TK ini adalah fokusnya ada di karies gigi pada anak. Nah, itu diagram seperti yang ditampilkan di slide, bahwasanya frekuensi siswa karies di kelas apel TK Aba 44 Trunojoyo pada April 2020 dengan jumlah anak 12. Anak yang karies berjumlah 9 anak, kemudian yang tidak ada karies giginya berjumlah 3 anak. Jadi mayoritas mempunyai masalah karies pada gigi. Kemudian untuk diagram kedua, yakni untuk anak yang karies di kelas durian itu ada 8 anak, dan yang tidak karies ada 8 anak. Jadi masih seimbang. Kemudian di kelas stroberi, yakni yang karies gigi ada 10 anak, untuk yang tidak karies cuma ada 1 anak. Nah, itu kemudian diagram selanjutnya yakni distribusi frekuensi siswa TK Aba 44 Trunojoyo dari kelas A yang mengalami sakit gigi. 18 dari 33 siswa TK Aba 44 Trunojoyo tidak pernah sakit gigi. Itu yang tidak pernah ada 18 anak, yang hampir tidak pernah ada 1, yang sesekali ada 7 anak, kemudian yang jarang ada 4 anak, kemudian yang sangat jarang ada 3, dan tidak diketahui 0. Kemudian selanjutnya ini frekuensi anak tidak masuk sekolah karena sakit gigi. Jadi anak-anak terkadang kalau sakit gigi tidak masuk sekolah, itu wajar saja karena memang sakit gigi itu efeknya sangat berat dan dirasa sangat sakit pada tubuh anak tersebut. Ini ada yang tidak pernah ada 26 anak, terus yang hampir tidak pernah ada 1 anak, sesekali tidak ada, kemudian yang jarang ada 4, yang sangat jarang ada 2, dan tidak tahu tidak ada. Kemudian diagram selanjutnya yakni untuk menjaga diri, bahwasanya dari jumlah 50 anak di TK Aba ini, yang tidak kesulitan ada berjumlah, yang beberapa yang kesulitan ada berjumlah 31 anak, kemudian yang banyak kesulitan ada 1 anak, kemudian yang tidak ada kesulitan ada kurang lebih 15 anak. Stop. Oke, selanjutnya untuk yang kuesioner atau pertanyaan selanjutnya tentang posesif anak terhadap mainannya, yang ditunjukkan di slide itu ada 20 anak yang posesif terhadap mainannya. Jadi untuk yang tidak posesif ada 10 anak, dan yang tidak menjawab ada 2 anak. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu berkumur 1 kali. Jadi berapa anak yang berkumur dalam 1 kali. Yang pertama itu yang distribusi diagram menunjukkan distribusi siswa TK Aba 44 Trunojoyo berkumur 1 kali setelah menggosok gigi. Dari data didapatkan 5 dari 7 anak berkumur, namun tidak tepat atau kurang tepat dalam melaksanakan kumur-kumurnya. Kemudian yang selanjutnya ada diagram 2,4, ini menunjukkan distribusi siswa TK Aba 44 Trunojoyo yang menyikat lidah dan langit-langit mulutnya saat menggosok gigi. Dari data didapatkan 4 dari 7 anak belum menyikat lidah dan langit-langit mulutnya. Kemudian untuk diagram 2.5 menunjukkan bahwa
distribusi siswa TK ABA untuk membersihkan dan menyimpan sikat gigi setelah menggosok gigi atau posisi sikat giginya tegak. Dari data didapatkan 4 dari 7 anak telah membersihkan dan menyimpan sikat giginya dengan benar. Oke, selanjutnya tadi dengan hasil kuesioner, sekarang dengan hasil wawancara kepada anaknya. Pada karies gigi pada anak. Yang pertama, hasil wawancara bersama orang tuanya terlebih dahulu. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa anak-anaknya suka mengkonsumsi ciki, makanan ciki-ciki itu, kemudian coklat-coklatan, permen, es krim yang manis-manis. Kemudian kendala yang dihadapi ketika melakukan pencegahan atau perawatan gigi pada anak adalah membuat anak rajin untuk menggosok gigi itu sangat sulit. Itu yang disampaikan orang tua anak kepada kita. Kemudian kurangnya pengawasan terus-menerus oleh orang tua. Kemudian ketika anak mengalami karies gigi, yang dilakukan oleh orang tua memeriksakan gigi anak ke dokter terdekat dan meminta anak untuk rajin menggosok gigi. Kemudian selanjutnya hasil wawancara bersama gurunya, bahwasanya dari hasil wawancara bersama guru didapatkan bahwa sekolah sudah memiliki aturan untuk makan sehat. Jadi sekolah sudah menyediakan aturan, sudah menganjurkan aturan untuk makan sehat kepada anak-anak Bapak Ibu semuanya. Kemudian sekolah sudah memiliki aturan makan sehat sehingga siswa-siswi membawa menu bekal sehat dari Senin hingga Kamis. Dan hari Jumatnya sekolah ini menyediakan makanan menu sehat. Jadi Senin sampai Kamis membawa bekal dari rumah. Khusus hari Jumat itu disediakan oleh sekolahan. Sekolah juga bekerja sama dengan pihak pelayanan kesehatan. Di sini ada puskesmas untuk melakukan pemeriksaan gigi terhadap anak yang ada di TK ini. Kemudian hasil wawancara bersama adik-adiknya. Hasil wawancara didapatkan bahwa siswa-siswi TK ABA Trunajaya saling menyayangi temannya. Jadi tidak ada di sini yang saling bertengkar atau saling memusuhi, tidak ada Bapak Ibu. Kemudian mau meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jadi setiap anak di sini sudah mengerti bahwasanya setiap melakukan kesalahan dia harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kemudian anak juga mau membantu temannya yang mengalami kesulitan. Nah, ini didikan dari sekolah ini sudah baik sekali. Kemudian anak suka asik dengan bermain, tetapi ketika ada temannya meminta mainannya, anak kurang mau berbagi. Jadi masih ya wajar kalau anak-anak itu melindungi mainannya, takut mainannya diambil, itu wajar saja. Jadi saat itu anak ada yang mengekspresikan emosinya dengan menangis dan memukul temannya. Jadi misal ada anak A nanti mainannya dipinjam temannya, dianya tidak rela, itu biasanya dia menangis, atau kalau dia kasar dia pasti memukul yang tadi meminjam tadi. Kemudian hasil wawancara lagi terhadap orang tua siswa, yakni didapatkan bahwa orang tua ketika membimbing dan mengasuh anak untuk sosial dan emosional anak dengan cara memberikan aturan-aturan ringan dan memberikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan oleh anak. Ketika anak merasa tidak sesuai dengan keinginannya, maka anak akan menangis, ngambek, dan itu dapat dilihat dari ekspresi wajah dan perilaku anak. Kemudian hasil wawancara bersama guru, biasanya dari hasil wawancara ini didapatkan bahwa pembelajaran di TK ABA ini sudah sesuai dengan perkembangan anak seusianya. Kemudian anak biasanya suka dengan lomba-lomba, tidak hanya belajar di kelas saja, anak juga sering diajarkan. Anak diajarkan peminatan ekstrakurikuler yang ada di sini untuk menyalurkan bakat yang sesuai bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Ada beberapa kendala. Yang pertama, kendalanya yang dihadapi adalah harus menjadi lebih sabar ketika mengajarkan anak, karena setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda, setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya banggakan, saya hormati, dari hasil pengkajian tadi, dari hasil wawancara bersama orang tua, dari hasil wawancara bersama anak, dari hasil wawancara bersama gurunya, kemudian dari hasil kuesioner yang ada, lalu tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk anak-anak kita yang sedang yang kebanyakan masalahnya ada di karies gigi yang terjadi pada anak TK Trunajaya ini.
Di slide bisa dilihat bahwasanya prioritas masalahnya yakni kerusakan gigi di TK Aba 44 Trunojoyo berhubungan dengan kurangnya pengetahuan pada anak dengan karies gigi. Nah, ini rencana tindakan yang akan kita berikan atau yang dapat kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, untuk rencananya ingin anak-anak rajin menggosok gigi, yaitu dengan menggunakan buku checklist setiap harinya. Jadi nanti di rumah masing-masing bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyediakan atau menyiapkan checklistnya, bahwasanya anak itu setiap hari harus sikat gigi berapa kali sehari. Nanti di checklist, kalau sudah sikat gigi dicentang, kalau belum ya dianjurkan untuk segera sikat gigi. Kemudian yang kedua, untuk membuat edukasi mengenai cara menyikat gigi yang benar. Nanti akan ada edukasi dari kita, dari kita tim dari keperawatan unit untuk memberikan edukasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga anak-anak untuk edukasi bagaimana cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Kemudian untuk yang ketiga yaitu detektif game makanan yang baik dan yang tidak baik untuk gigi. Ini maksudnya apa? Di sini bagaimana tuh anak mengetahui ini makanan itu baik untuk dia atau tidak, ini makanan sehat atau tidak, ini makanan dapat mengakibatkan sakit gigi atau tidak. Nanti kita akan mengadakan game untuk hal tersebut kepada anak-anak yang ada di TK ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Nanti ada MW selanjutnya, yaitu ada evaluasi untuk tindakan ini. Kemudian mungkin ada yang ingin ditanyakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu kepada kami. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi kami lewat nomor WA yang sudah ada, lewat guru kepala sekolah TK juga bisa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.